Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pengantar akuntansi part 1 dengan judul Cara Mudah Belajar Akuntansi. Hari ini kita akan fokus untuk belajar persamaan akuntansi. Oke, untuk slide ini sudah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya. Saya coba bahas lagi untuk connect dengan materi ini ya. Jadi dalam proses akuntansi atau dari kegiatan akuntansi, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat persamaan akuntansi. Nah, kunci dari persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Setelah itu kita membuat jurnal umum. Nah, kunci untuk bisa mengerjakan jurnal umum adalah kita harus tahu posisi debit di mana, akun itu posisinya di debit atau di kredit saat akun itu bertambah atau berkurang. Nah, untuk posisi debit atau kredit ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian setelah kita membuat jurnal umum, kita harus mengerti tentang ledger atau buku besar. Nah, kuncinya untuk mengerjakan buku besar ini, kita harus tahu saldo normal. Nah, saldo normal itu juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Terus kita mengerjakan neraca saldo, terus mengerjakan jurnal penyesuaian atau AJP, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kertas kerja atau worksheet, kemudian jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Oke, kali ini kita akan fokus di persamaan akuntansi. Kita coba langsung aja ke soalnya ya. Jadi di sini ada soal dan di sini ada tabel persamaan akuntansi. Oke, saya mau tanya, kenapa di awal belajar akuntansi itu kita harus mengerjakan persamaan dasar akuntansi dulu? Ya, kenapa di awal belajar akuntansi kita harus paham dulu persamaan akuntansi gitu ya. Jadi harus persamaan dasar akuntansi dulu, baru yang kedua jurnal umum gitu ya. Kenapa? Karena persamaan dasar akuntansi ini diperlukan untuk mengenalkan awal pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan ya. Jadi kita pertama kali kenapa harus kita kerjakan persamaan dasar akuntansi, supaya kita mengenal awal pemikiran dari akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Nah, prinsip dari persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Oke, langsung saja ya. Di sini ada table, di sini soal ya. Ini yang warna peach ini soal. Kemudian ada table, table ini namanya table persamaan dasar akuntansi, terdiri dari kolom tanggal. Kemudian ada kolom aktiva yang terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Kemudian ada tabel pasiva yang terdiri dari kolom utang usaha dan kolom modal. Kemudian ada keterangan ya. Jadi yang saya kasih hijau ini adalah kolom tanggal, yang saya kasih warna biru ini adalah kolom aktiva, yang saya kasih warna kuning ini adalah kolom pasiva, kemudian yang hijau ini adalah kolom keterangan. Oke, kita langsung saja ke transaksi tanggal 1 ya. Kita baca transaksi tanggal 1, dikatakan bahwa Tuan Anwar menanamkan uang tunainya untuk modal usaha sebesar 20 juta. Ya, langsung saja kita kerjakan, kita pindah ke table. Nah, di sini kita input tanggal 1, langsung kita analisis per akun. Apakah di transaksi tanggal 1 ini ada kaitannya dengan kas? Ada, ya kas itu kan ibaratnya atau bahasa sederhananya uang ya. Di sini berarti kasnya bertambah 20 juta. Kenapa? Karena di soal dikatakan bahwa Tuan Anwar menanamkan uang tunainya untuk modal usaha sebesar 20 juta. Artinya di sini kasnya bertambah 20 juta, kita input di sini 20 juta. Oke. Kemudian ada kaitannya dengan piutang usaha? Tidak ada, kosongkan saja. Ada kaitannya dengan perlengkapan? Tidak ada, kita kosongkan saja. Ada kaitannya dengan peralatan? Tidak ada, kita kosongkan saja. Ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan? Tidak ada, kita kosongkan saja. Nah, setelah itu kita di tanggal 1 ini, transaksi tanggal 1 ini kita hitung berapa total aktivanya. Kita hitung ya, khusus aktiva tanggal 1. Kasnya 20 juta, piutang usahanya 0, perlengkapannya 0, peralatannya 0, akumulasi penyusutan peralatannya 0. Artinya total aktiva untuk transaksi tanggal 1 adalah 20 juta. Nanti pasivanya juga harus 20 juta, karena prinsip dari persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Oke, nah berarti kita langsung ke kolom pasiva. Di sini untuk transaksi tanggal 1 adalah kaitannya dengan utang usaha? Tidak ada, berarti kita kosongkan saja. Apakah ada kaitannya dengan modal? Ada. Kita baca lagi di soal transaksi tanggal 1, dikatakan bahwa Tuan Anwar menanamkan uang tunainya untuk modal usaha sebesar 20 juta. Berarti modalnya kita tambahkan di sini 20 juta. Oke. Nah, kita cek ya, tanggal 1 pasifanya, total pasifanya berarti untuk tanggal 1 20 juta ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, tambah 0, berarti pasifa 20 juta, aktivanya juga harus 20 juta. Aktivanya untuk utang usahanya 0, untuk modalnya 20 juta. Sama ya, balance ya. Berartinya ini sudah sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu di mana aktiva sama dengan pasifa. Nah, kita tinggal tulis keterangannya di sini adalah investasi awal.
Oke, sekarang kita lanjut setelah transaksi tanggal 1, di sini ada transaksi tanggal 3. Transaksi tanggal 3 dibeli peralatan kantor seharga 7 juta, yang dibayar tunai 3.600.000, sedangkan sisanya dibayar kemudian. Artinya dibeli peralatan seharga 7 juta, baru dibayar 3.600.000, sisanya berarti berapa sisanya? Sisanya berarti 3.400.000 ya, itu dibayar kemudian. Berarti 3.400.000-nya utang. Oke. Ada kaitannya dengan kas untuk transaksi tanggal 3, kita langsung kita input ya. Tanggal 3 ada kaitannya dengan kas, ada. Kasnya berkurang 3.600.000 karena dia bayar 3.600.000. Ada kaitannya dengan piutang usaha? Ada kaitannya dengan piutang usaha? Tidak ada ya. Berarti kosongkan saja. Ada kaitannya dengan perlengkapan? Tidak ada. Ada kaitannya dengan peralatan? Ada. Kita baca soalnya lagi. Dibeli peralatan seharga 7 juta. Artinya peralatannya bertambah senilai 7 juta. Ya, ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan peralatan? Tidak ada. Berarti kita kosongkan saja. Nah, setelah itu kita hitung berapakah total aktiva khusus transaksi tanggal 3. 3.600.000 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 7 juta, ditambah 0. Berarti total aktivanya adalah 3.400.000. Artinya nanti pasifa untuk tanggal 3 juga harus 3.400.000. Oke, tanggal 3. Kita langsung ke kolom pasifa. Apakah ada kaitannya? Untuk utang usaha ada ya. Karena kan tadi kata sisanya dibayar kemudian. Berarti sisanya 3.400.000 dibayar kemudian. Berarti utang usaha 3.400.000. Ada kaitannya dengan modal? Tidak ada, kosongan saja. Berarti sudah untuk transaksi tanggal 3 sudah sesuai dengan prinsip akuntansi, di mana aktivanya totalnya 3.400.000, pasifanya juga totalnya 3.400.000. Nah, kita tulislah keterangannya di sini. Kita tulis peralatan ya. Oke. Setelah tanggal 3 ada transaksi tanggal 5. Oke. Untuk transaksi tanggal 5 dibeli perlengkapan kantor dengan tunai seharga 3.500.000. Berarti kita input di sini tanggal 5 dibeli perlengkapan tunai seharga 3.600.000. Artinya kasnya berkaitan dengan kas, yaitu kasnya berkurang senilai 3.600.000. Kita input di sini minus 3.600.000. Tidak ada kaitannya dengan piutang usaha, kita kosongkan saja untuk kolom piutang usaha. Ada kaitannya dengan perlengkapan? Ada, karena dibeli perlengkapan kantor senilai 3.600.000. Berarti kita input di sini 3.600.000. Ada kaitannya dengan peralatan? Tidak, kita kosongkan saja. Tidak ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan peralatan, kita kosongkan saja. Oke, setelah itu kita hitung aktiva untuk tanggal 5, berapa totalnya? 3.600.000 minus 3.600.000 untuk kas, ditambah piutang usaha 0, ditambah perlengkapan 3.600.000, ditambah peralatan 0, ditambah akumulasi penyusutan 0. Artinya totalnya di sini adalah 0 ya, karena habis. Minus 3.600.000, kas ditambah perlengkapannya 3.600.000, 0. Berarti pasifanya juga harus 0. Berarti pasifanya kita kosongkan saja. Untuk utang usaha 0, untuk modal 0. Keterangannya apa? Perlengkapan. Oke, setelah itu kita langsung ke soal setelah transaksi setelah tanggal 5. Transaksi setelah tanggal 5 adalah tanggal 6. Kita baca di situ dibayar sewa ruangan senilai sebesar 210. Artinya di sini kasnya berkurang 210. Oke, kita input. Transaksi tanggal 6, kasnya berkurang 210 minus 210. Tidak ada kaitannya dengan piutang usaha, kita kosongkan saja. Tidak ada kaitannya dengan perlengkapan, kita kosongkan saja. Tidak ada kaitannya dengan peralatan, kita kosongkan saja. Tidak ada kaitannya dengan penyusutan peralatan, kita kosongkan saja. Berapa total aktiva untuk tanggal 6? Total aktiva untuk tanggal 6 adalah minus 210. Artinya nanti pasifanya juga harus minus 210. Ada kaitannya dengan pasifa utang usaha? Tidak ada, kita kosongkan saja. Nah, ada kaitannya dengan modal? Ya, kalau tidak ada kaitannya dengan utang usaha, berarti ada kaitannya dengan modal, ya. Nah, di sini harus minus 210, karena harus sama. Nah, di sini kita tulis beban sewa. Oke. Langsung saja ke transaksi setelah tanggal 6 adalah transaksi tanggal 9. Kita baca dibayar beban pemeliharaan gedung sebesar 150.000. Ada kaitannya dengan kas? Ada, karena kita bayar ya beban pemeliharaan gedung sebesar 150.000, berarti di sini minus 150.000. Oke. Ada kaitannya dengan piutang usaha? Tidak ada, kita kosongkan saja. Tidak ada kaitannya dengan perlengkapan, kita kosongkan saja. Tidak ada kaitannya dengan peralatan, kita kosongkan saja. Tidak ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan, kita kosongkan saja. Artinya untuk total aktiva khusus tanggal 9 adalah minus 110. Berarti minus 150.
Artinya nanti pasifannya juga harus minus 150. Apakah di pasifannya berkaitan dengan utang usaha? Tidak ada, kosongan saja. Apakah ada kaitannya dengan modal? Ya. Berarti modalnya kita kurangi. Di sini minus 150. Nah, ini sudah sesuai dengan prinsip persamaan akuntansi, yaitu di mana total pasifannya harus sama dengan total aktiva. Ya, di sini aktivanya minus 150, pasifanya juga harus minus 150. Dan di sini kita tulis beban pemeliharaan. Oke. Kemudian transaksi setelah tanggal 9 adalah transaksi tanggal 10. Kita baca soal transaksi tanggal 10. Dibayar utang kepada kreditor sebesar 1.200.000. Artinya, apakah ada kaitannya dengan kas? Ada. Karena kita bayar utang ya, senilai 1.200.000. Berarti kas kita berkurang minus 1.200.000. Oke. Apakah ada kaitannya dengan piutang usaha? Tidak ada, kosongan saja. Apakah ada kaitannya dengan perlengkapan? Tidak ada, kosongan saja. Apakah ada kaitannya dengan peralatan? Kosongan saja. Apakah ada kaitannya dengan penyusutan peralatan? Tidak ada. Berarti total aktiva untuk transaksi tanggal 10 adalah minus 1.200.000. Artinya nanti pasifanya juga harus minus 1.200.000. Apakah ada kaitannya dengan utang usaha? Ada. Karena transaksi tanggal 10 adalah dibayar utang kepada kreditor. Artinya utangnya juga berkurang 1.200.000. Oke. Ada kaitannya dengan modal? Tidak ada. Ya, keterangannya tinggal kita ketik utang usaha. Utang saja ya. Di sini nggak ada keterangan utang usaha. Oke. Setelah transaksi tanggal 10, kita lanjut ke transaksi tanggal 14. Kita baca soal transaksi tanggal 14. Menerima komisi penjualan sebesar 8.400.000. Oke, berarti tanggal 14. Apakah ada kaitannya dengan kas? Jelas ada kaitannya, yaitu dia menerima komisi penjualan. Berarti dia uangnya bertambah, karena kita menerima pendapatan. Berarti kasnya bertambah 8.400.000. Apakah ada kaitan dengan piutang usaha? Tidak ada, kosongan saja. Apa ada kaitannya dengan perlengkapan? Tidak ada, kosongan saja. Apakah ada kaitannya dengan peralatan? Tidak ada, kosongan saja. Apakah ada kaitannya dengan akumulasi penyusunan peralatan? Tidak ada, berarti kita kosongkan saja. Nah, berarti di sini, di tanggal 14 ini, total aktivanya, transaksi tanggal 14, total aktivanya adalah 8.400.000. Berarti pasifanya juga harus 8.400.000. Apakah ada kaitannya? Transaksi tanggal 14 untuk utang usaha pasifa tidak ada, kosongan saja. Apakah ada kaitannya? Ya, ada. Modalnya bertambah 8.400.000. Oke. Nah, di sini kita tulis penjualan. Oke. Ya, berarti khusus transaksi tanggal 14 sudah sesuai dengan prinsip persamaan akuntansi, yaitu total aktiva harus sama dengan pasifa, total aktiva 8.400.000, pasifa juga 8.400.000. Lanjut ke transaksi setelah tanggal 14 adalah transaksi tanggal 18. Kita baca di situ dibayar beban-beban sebagai berikut. Beban pemeliharaan kendaraan senilai 570.000 dan beban rupa-rupa senilai 650.000. Ada dua transaksi untuk tanggal 18 Februari. Nah, kita tulis di sini. Apakah kasnya berkaitan? Ya, kas berkaitan, yaitu 570.000. Satu-satu ya, kita input satu-satu. 570.000 berarti kasnya berkurang 570.000. Apakah berkaitan dengan piutang usaha? Tidak, kosongan saja. Perlengkapan kosongan saja. Peralatan kosongan saja. Akumulasi penyusutan kosongan saja. Ya. Berarti di tanggal 18 yang pertama untuk beban pemeliharaan kendaraan berkurang kan ya, kasnya minus 570, artinya aktivanya senilai minus 570, pasifanya juga harus senilai 570.000. Apakah ada kaitannya dengan beban pemeliharaan kendaraan? Untuk utang usaha tidak ada, kita kosongan saja. Modal ya, berarti modalnya berkurang 570.000. Di sini kita tulis beban pemeliharaan kendaraan. Kendaraan. Oke. Kemudian tanggal 18 ada dua transaksi, kemudian ada beban rupa-rupa sebesar 650.000. Oke. Berarti di sini kita tulis kita input yang kedua untuk transaksi 18 yang kedua yaitu 650.000. Tidak ada kaitannya dengan piutang usaha, nolkan saja. Tidak ada kaitannya dengan perlengkapan, nolkan saja. Tidak ada kaitannya dengan perlengkapan, kita nolkan saja. Tidak ada kaitannya dengan peralatan, kita nolkan saja. Tidak ada kaitannya dengan akumulasi penyusunan peralatan, kita nolkan saja. Nah, di sini berarti ada kaitannya dengan utang usaha? Tidak ada, nolkan saja.
Nah, supaya pasifanya sama, itu kan aktifanya totalnya minus 650, berarti pasifanya juga harus minus 650, berarti minus 650 untuk modal. Kita input di sini. Nah, oke. Nah, di sini terus kita kasih keterangan beban rupa-rupa. Oke, setelah itu kita lanjut transaksi setelah tanggal 18 ada transaksi tanggal 24. Tuan Anwar mengambil uang tunai yang digunakan untuk pribadinya sebesar 1.500.000. Oke. Berarti di tanggal 24 Tuan Anwar mengambil uang tunai untuk digunakan pribadinya sebesar 1.500.000. Nah, di dalam akuntansi ini ada namanya PRIV, akun PRIV ya. Tulisannya PRIVE. Ya, akun PRIV itu apa sih? Akun PRIV adalah pengambilan dana yang dilakukan oleh pemilik atau si owner perusahaan untuk keperluan pribadi. Itu hanya info saja, hanya sekedar tahu aja. Berarti kalau ada tulisannya diambil pribadi oleh si pemilik, berarti itu masuk ke akun plus. Oke, tanggal 24 apakah ada kaitannya dengan kas? Ada, kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Kita input di sini, tidak ada kaitannya dengan piutang, nolkan saja. Tidak ada kaitannya dengan peralatan, nolkan saja. Tidak ada kaitannya dengan perlengkapan, nolkan saja. Mau peralatan juga tidak ada kaitannya. Kemudian tidak ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kita nolkan saja. Kemudian apakah ada kaitannya dengan pasifah? Ya. Berarti kan di aktifannya ini totalnya khusus tanggal 24 adalah minus 1.500.000. Artinya pasifanya juga 1.500.000 ya. Apakah ada kaitannya dengan utang usaha? Tidak ada, kosongan aja. Ada kaitannya dengan modal? Ya. Modalnya berkurang 1.500.000. Oke. Berarti sudah sesuai dengan prinsip akuntansi untuk tanggal 24 yaitu total aktifannya sebesar minus 1.500.000, pasifanya juga minus 1.500.000. Ya, berarti keterangannya di sini kita tulis apa? Prive. Oke, apa itu prive tadi? Prive itu adalah pengambilan dana yang dilakukan oleh pemilik atau owner perusahaan untuk keperluan pribadi. Oke, kita langsung lanjut ke transaksi setelah tanggal 24 adalah transaksi tanggal 26. Transaksi tanggal 26 dibayar gaji pembantu usahanya sebesar 500.000. Berarti di sini kita membayar gaji pembantu ya. Sebesar 500.000. Berarti tanggal 26 kita input tanggal 26 berarti di sini kasnya berkurang senilai karena kita bayar kasnya berkurang senilai 1.500.000. Tidak ada kaitannya dengan piutang, kosongan saja. Tidak ada kaitannya dengan perlengkapan, kosongan saja. Tidak ada kaitannya dengan peralatan, kosongan saja. Dan tidak ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan, kosongan saja. Artinya aktiva untuk tanggal 26 adalah sebesar minus 500.000. Dan pasifanya juga harus minus 500.000. Ada kaitannya dengan utang usaha? Tidak ada, kosongan saja. Ya, ada kaitannya dengan modalnya juga berkurang 500.000. Ya, sudah sesuai ya dengan prinsip akuntansi untuk transaksi tanggal 26 yaitu di mana aktiva harus sama dengan pasifa. Aktivanya minus 500.000, pasifanya juga minus 500.000. Di sini kita kasih keterangannya adalah beban gaji. Oke. Lanjut untuk tanggal 28. Setelah transaksi tanggal 26 adalah transaksi tanggal 28. Penyusutan peralatan kantor sebesar 700.000 dan perlengkapan yang terpakai 750.000. Berarti ada dua transaksi untuk tanggal 28. Tolong dicermati ya. Untuk transaksi 28 ini suka banyak yang keliru di sini ya. Penyusutan peralatan kantor sebesar 700.000. Ya, artinya di sini ada penyusutan peralatan kantor sebesar 700.000. Apa sih itu penyusutan? Ya, harus tahu ya, apakah itu arti dari penyusutan? Penyusutan itu bisa dikatakan penurunan nilai, gitu. Jadi gini, misalnya yang biasa disusutkan itu adalah peralatan. Jadi aset atau aset tetap ya merupakan barang perusahaan yang bernilai tinggi. Ya biasanya aset tetap contohnya apa di video sebelumnya? Contohnya adalah rumah, mobil, kendaraan, terus apa mesin gitu ya. Itu contoh dari aset tetap. Nah, aset tetap itu merupakan barang di perusahaan yang bernilai tinggi dan memiliki waktu umur pakai yang terbilang lama, ya kan ya? Kalau aset tetap kan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, jadi makanya dikatakan terbilang lama, ya. Jadi ketika kita memanfaatkan aset, maka fungsi dari aset itu tidak seketika hilang begitu saja. Jadi kita harus menyusutkan secara perlahan sepanjang umur manfaat aktiva tersebut.
Oke, kita kasih contoh. Misal gedung kantor yang dulu terlihat mewah dan modern, lama-lama terlihat usang dan ketinggalan zaman. Komputer yang dulu digunakan paling canggih seiring bertambahnya waktu pemakaian, komputer juga semakin lamban dan ketinggalan teknologi. Makanya pasti saat gedungnya, anggaplah gedung itu kan biasanya umur ekonominya 10 tahun. Ya, gedung yang dulu modern tiba-tiba 10 tahun kemudian sudah terlihat usang atau ketinggalan zaman. Kita tidak mau kalah dengan kompetitor, kita harus bagus juga gedung kita ya. Nah, kalau biar bagus lagi berarti kita harus ada renovasi. Nah, untuk merenovasi itu kan biayanya mahal ya. Nah, biaya itu sebenarnya harus sudah kita kumpulkan dari awal. Nah, makanya itu disebut namanya penyusutan. Atau dengan kata lain, penyusutan itu adalah alokasi biaya dari aset tetap menjadi biaya selama penurunan masa manfaatnya. Gitu, oke? Nah, ada satu lagi ya, tanah juga termasuk dalam aset tetap, tapi tanah itu uh, banyak pada umumnya sih tanah dalam akuntansi itu tidak dapat disusutkan. Namun dalam kondisi tertentu tanah dapat disusutkan atau boleh ya dengan kondisi-kondisi khusus khusus yaitu ketika kualitas tanah tidak layak lagi untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Oke, sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan saat proyek selesai. Contohnya adalah tanah di kawasan terpencil disusutkan sesuai dengan lamanya proyek berjalan. Itu, oke. Biasanya yang disusutkan adalah aset tetap, ya, yaitu contohnya peralatan, gedung, kendaraan, mesin itu perlu disusutkan. Karena barang-barang itu akan mengalami penurunan nilai. Oke, kita langsung balik lagi ke transaksi tanggal 28 Februari. Penyusutan peralatan kantor sebesar 700.000. Ya, artinya kita setiap bulan ya menyusutkan uang 700.000 buat peralatan ya, karena seketika pas saat peralatan masa umurnya habis rusak, kita bisa beli lagi dengan uang penyusutan ini. Berarti kita minus 700.000 ya. Kita pakai tanggal 28 Februari ini kan ada 2 transaksi ya. Ini kita coba kita lagi menghitung transaksi yang pertama dulu. Jadi kita hitung satu persatu. Berarti beban penyusutan peralatan sebesar 700.000 artinya kas kita berkurang minus 700.000. Tidak ada kaitannya dengan peralatan kosongan saja, tidak ada kaitannya dengan piutang usaha kosongan saja, tidak ada kaitannya dengan perlengkapan kosongan saja, tidak ada kaitannya dengan peralatan di kosongan saja, tidak ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kosongan saja. Berarti di sini total aktifanya 700.000, artinya pasifnya juga harus 700.000. Apakah penyusutan peralatan itu berkaitan dengan utang usaha? Tidak. Nah, berarti berkaitan dengan modal. Berarti modal minus 700.000. Nah, sorry. Saya lupa ya. Tanggal 28, kita ulang lagi. Khusus untuk tanggal 28, penyusutan peralatan kantor sebesar 700.000. Oke, saya revisi lagi, mohon maaf, saya revisi lagi untuk tanggal 28. Berarti di sini akumulasi kasnya berkurang senilai 700.000. Ya, kita tulis sini minus 700.000. Ya, kemudian apakah ada kaitannya dengan piutang usaha? Tidak ada, berarti kosongan saja. Apakah ada kaitannya dengan perlengkapan? Tidak ada, kita kosongkan saja. Ya, berarti 0. Apakah ada kaitannya dengan peralatan? Tidak ada, berarti kita kosongkan saja. 0 ya. Apakah ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan peralatan? Ya, ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan peralatan, yaitu senilai minus 50.000. Ya, berarti kita di sini minus 50.000. Minus 700.000. Ya, berarti di sini kasnya dikosongkan saja. Ya, artinya gini, penyusutan peralatan kantor sebesar 700.000. Berarti ada penyusutan peralatan kantor sebesar 700.000, kasnya kita kosongkan. Kemudian piutang usahanya kita kosongkan, ya, perlengkapannya juga kita kosongkan, peralatannya kita kosongkan, akumulasi penyusutannya kita kurangi 700.000. Ya. Oke. Di pasifanya tidak ada kaitan dengan modal, berarti kosongan saja. Apakah ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan utang usaha, kita kosongkan saja. Apakah ada kaitannya dengan modal? Ada, berarti minus 700.000. Nah, di sini kita tulis beban penyusutan
peralatan. Ya. Oke, di keterangannya kita ketik beban penyusutan peralatan. Oke. Nah, transaksi berikutnya adalah perlengkapan yang terpakai adalah 750.000. Artinya ada perlengkapan yang terpakai 750. Tidak ada kaitannya dengan kas ya, karena di sini perlengkapan. Berarti kosongan saja, piutang usaha juga tidak ada. Ada kaitannya dengan perlengkapan ya. Karena terpakai berarti perlengkapannya berkurang senilai 750.000. Tidak ada kaitannya dengan peralatan, kosongan saja. Tidak ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan peralatan. Apakah ada kaitannya dengan modal? Tidak ada, kosongan saja. Adakah kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan utang usaha, berarti kosongan saja. Apakah ada kaitannya dengan modal? Ada, yaitu modalnya berkurang 750.000. Ya, berarti untuk keterangannya kita bikin apa untuk keterangannya? Berarti untuk keterangannya di sini kita tulis beban perlengkapan. Oke, sudah sesuai ya berarti ya. Aktifannya minus 750.000 dan pasifannya juga minus 750.000. Oke, suka ada pertanyaan begini. Kenapa akumulasi penyusutan itu dia di sini minus? Kan tadi kan penyusutan peralatan kantor sebesar 700.000. Khusus untuk akumulasi penyusutan peralatan kita jangan tulis 700.000, tapi kita tulis minus 700.000. Oke. Jadi untuk akumulasi penyusutan dia posisinya minus 700.000. Oke. Berarti harus ditutup kurung nih ya. Jadi jangan diketik 700.000 gini. Kalau khusus akumulasi penyusutan, sorry, jangan diketik 700.000 tapi minus 700.000. Berarti kalau ada akumulasi penyusutan harus minus ya? Ya, betul. Oke, setelah kita hitung, ini kemudian kita totalkan totalnya. Oke, ini saya total ya. Oke, saya total di sini berapa total perlengkapan? Total perlengkapan di sini adalah kita sum saja. Total kas 16.420. Ini saya bold aja agak gede ya. Nah, piutang usahanya 0. Ya. Perlengkapannya berarti 2.850, peralatannya 7 juta, akumulasi penyusutan peralatannya minus 700.000. Nah, total semuanya berarti berapa? Total aktiva semuanya. Oke. Ini ya. Ini jumlah. Berarti di sini totalnya adalah kita totalkan semua aktiva. Berarti kita totalkan total kas berapa, piutang berapa, dan perlengkapan berapa, peralatan berapa, akumulasi penyusutan berapa. Berarti kita sum. Nah, ini sampai sini. Totalnya adalah 25.570.000. Oke. Oke, 25 juta berarti aktivanya juga harus segitu. Sekarang coba kita hitung yang pasifanya. Kalau misalnya beda, berarti ada yang salah nih. Ya. Nah, kita sum untuk pasifanya. Pasifanya dari total modal kita tambah sama total utang usaha. Ya. Nah, oke. Berarti kita sudah benar ya. Karena di sini total aktivanya 25.570, total aktivanya juga 25.570.000. Artinya sudah balance antara total semua aktiva dengan total semua pasiva. Nah, kalau di sini nggak balance berarti salah. Tapi kalau di sini balance berarti benar. Oke, sekian
video tentang persamaan akuntansi. Next kita lanjut jurnal umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.